Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rizka, apa kabarnya pagi ini? Ya, selamat pagi Pak Sunarno. Alhamdulillah saya sedang baik-baik saja. Bagaimana kabarnya Pak Sunarno? Sehat kan? Alhamdulillah baik. Baik, ada waktunya Bu Rizka, saya mau berbincang-bincang dengan Bu Rizka. Siap. Baik, observasi ya? Iya, benar sekali Pak. Di kelas berapa kalau boleh tahu Ibu? Di kelas 4C. Oke, ketika observasi nanti materi apa yang akan Ibu sampaikan? Ketika observasi nanti saya akan menyampaikan tentang tumbuhan, yaitu menjelaskan fungsi pada organ-organ tumbuhan. Oke. Yang kedua, tujuan pembelajaran itu. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam observasi nanti, yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi fungsi organ-organ tumbuhan dengan baik, dan media gambar yang dipergunakan nantinya dapat dipresentasikan oleh siswa secara berkelompok dengan baik. Oke. Baik, pertanyaan yang ketiga Bu Rizka, yaitu area pengembangan yang akan Bu Rizka capai. Ya, tentunya dalam mengajarkan peserta didik di dalam kelas ada beberapa area pengembangan yang akan dicapai ya Pak ya. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri ini meliputi pikiran, evaluasi diri dan perasaan. Kemudian yang kedua adalah manajemen diri yang meliputi mengelola emosi, pikiran atau perilaku. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, di mana siswa itu dapat saling memahami antara anggota kelompok lain. Keempat adalah keterampilan hubungan dan berelasi, yaitu dengan cara menghargai dan menghormati sesama temannya, baik itu di dalam kelompok maupun di luar kelompoknya. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan terakhir Bu Rizka, yaitu strategi yang akan dipersiapkan nanti. Ya. Ada beberapa strategi yang saya persiapkan ya untuk dimana supaya pembelajaran ini dapat tercapai tujuannya dengan baik dan tentunya dapat memiliki pembelajaran yang bermakna di dalam kelas itu, supaya menghasilkan siswa-siswa yang sesuai dengan tujuan daripada kurikulum Merdeka. Yang pertama yang perlu saya siapkan itu adalah medianya. Jadi di sini saya menggunakan media puzzle untuk dibagikan secara berkelompok, membuat kelompok-kelompok kecil dan kemudian siswa itu mempresentasikannya. Di samping itu ada metode pembelajaran yang saya berikan, yaitu cooperative learning, di mana siswa dibentuk sebuah kelompok kecil untuk melakukan presentasi nantinya. Begitu Pak Sunarno. Oke, terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Mudah-mudahan observasi besok berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya meraih mimpimu, arah
ngobrol-ngobrol Miska terkait pasca kegiatan observasi kemarin yang dilakukan di kelas. Saya ingin masih tanyakan tentang situasi yang sama. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran kemarin? Setelah menyajikan pembelajaran kemarin, saya sangat senang sekali ya Pak, karena sebelumnya saya sudah mendapatkan saran dari Bapak terkait yang harus saya lakukan setelah tahap observasi, dan setelah itu saya terapkan dalam pembelajaran dan hasilnya alhamdulillah luar biasa, antusias sekali. Sangat saya terkait dengan kemarin. Yang kedua, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan di Miska? Sangat sesuai. Sesuai yang direncanakan. Pertanyaan ketiga, dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin? Di dalam pembelajaran kemarin, tentunya siswa-siswi itu dapat menggunakan media pembelajaran dengan baik. Kemudian saya kan kemarin membuat sebuah kelompok kecil di mana saya menerapkan pembelajaran diskusi kolaboratif ini, dan siswanya setelah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dapat mempresentasikan secara berkelompok di depan kelas dengan baik. Bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran ini? Terkait dengan tercapaian tujuan pembelajaran, tentu saja sudah sangat optimal, meskipun ada beberapa siswa yang memang cenderung, karena kemampuan setiap individu itu kan tidak sama ya Pak, jadi hanya ada satu ataupun dua siswa yang memang kurang, ya sudah tercapai sebenarnya namun kurang memuaskan. Apa yang menjadi kesulitan untuk siswa? Yang menjadi kesulitan untuk siswa di dalam sebuah kelompok itu cenderung hanya anak-anak yang mempresentasikan di depan itu anak-anak yang pandai berbicara, dan tidak semua siswa di dalam kelas itu memiliki kemampuan speaking yang baik. Jadi perlu adanya peningkatan lagi supaya di dalam kelas itu anak-anak bisa berani mengungkapkan pendapatnya di depan teman-teman. Artinya nanti semuanya bisa dipilih sekali. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi kesulitan dalam menyampaikan materi? Yang kalau terkait tentang materinya tidak ada kesulitan, dan tentu saja itu untuk dalam pengkondisian siswa sudah cukup baik. Namun ya itu tadi Pak, beberapa siswa ada yang malu-malu dalam mengungkapkan pendapatnya di hadapan teman-teman. Kemampuan yang berbeda-beda. Iya, benar sekali. Baik, untuk alternatif Miska, itu untuk mengatasi kesulitan itu apa? Saya untuk mengatasi kesulitan tersebut tentu saja ya mengajak anak-anak pentingnya berkolaborasi di depan kelas dengan teman-teman, menyampaikan pendapat, karena semua siswa itu kan mempunyai hak yang sama berani mengungkapkan pendapatnya di hadapan teman-teman. Pertanyaan yang kedua, Miska, identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru saja dilakukan kemarin. Kalau hal-hal yang sudah mantap dari pendahuluan, anak-anak sudah bisa mandiri ya dengan membuka pelajaran dengan berdoa, pemimpinnya sudah bisa memimpin tanpa saya harus menyuruh. Kemudian di bagian inti dengan dibentuk kelompok, siswa bisa bekerja sama dengan baik, menerapkan apa yang menjadi pengembangan di KSE, kemudian belajar dengan pembelajaran diferensiasi yang dimana itu mengandung konten, proses, dan produk. Pertanyaan terakhir, dengan demikian apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya program? Untuk pertemuan selanjutnya saya akan mempersiapkan dengan matang terlebih dahulu dari segi perencanaan pembelajaran yang akan saya berikan kepada siswa. Kemudian di dalam kelas saya akan menjadikan anak didik saya sebagai pusat pembelajaran atau student center supaya mereka dapat mandiri, berdiri sendiri, dan saya sebagai fasilitator
depan siswa-siswa lebih menjadi praktik lagi, mandiri lagi. Terima kasih atas waktunya. Dari saya tutupan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.